yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan pendidikan. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan ketua umum P3 memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu.